aku punya lagu ini gimana Mas dimasak gimana. Oh gitu ya Mas ya. Itu ya mereka terus ngeklaim hasil karya mereka. Ini no problem sih. Iya. Dan pokoknya telaten itu ya Mas Puji. Jadi artinya siapapun lah ya semasa ingin kesini terus apa dengan jenengan gampangannya langsung tahu tentang itu yang tadi malam akhirnya nanti juga mereka akan sendiri ya Mas. Iya. Tapi saya yakin Mas, dengan kalau berbuat seperti itu akan menjadi suatu momentum. Saya yakin yang manusia mesti yang jasa mesti tetap terukir Mas. Percaya aja. Boh sampai kapan? Ya sih mungkin karena orang kan kadang kalau lagi berjaya kan mungkin ya gak lupa ya Mas ya. Itu sesuatu yang normal ya Mas. Tapi aku yakin dari lubuk hati yang paling dalam suatu saat mesti akan tergugah juga. Oh ya aku bisa nih kayak gini. Mesti anak larah anak kemen kebetulan dan sebagainya mesti seperti itu Mas. Saya yakin karena manusia mesti dari lubuk hati mesti seperti itu. Jadi dan ini mungkin binaan jenengan saya ambil istilah ya mungkin bisa banyak juga rekan-rekan yang bisa berkiprah ya senian ya Mas ya. Alhamdulillah ya. Intinya gimana Mas Puji? Dalam kondisi ya dari dulu saya menerapkan gini, aku dikasih talenta yang maha kuasa ya gitu. Terus berpikir lagi kalau berpikir istilahnya profit ataupun apa itu namanya lumrah. Iya. Tapi kita harus tahu batasnya. Bukan berarti semena-mena kita udah dikasih skill kayak gini terus sesukanya gitu ya. Nanti itu yang paling pondasi utama orang kesini saya harus ngecap bahwa itu adalah karena kehendaknya itu ya. Sekarang Pak Wasis kesini nggak ada mimpi, nggak ada apa. Saya pun ya Pak Wasis kesini nggak mungkin ya. Kenal aja nggak mungkin gitu. Terus yang menjadi patokan utama orang kesini berarti siap-siaplah aku jadi pelayan siapapun itu. Aku makanya nggak tebang pilih siapa dia. Oh hadir kesini yang ya siapapun itu aku profesional di dalam melayani. Percaya. Bukan profesional di dalam. Aku harus orang yang kesini ini harus dapat sekian. Orang harus ini bukan itu. Semua tak keberatan. Dulu aku ditanya Pak Mas Rizal, bajunya berapa ini? Aku mau padanya. Tapi karena prinsip tandur itu yang udah aku terapkan dulu, yang tadi ya suatu saat pasti ini gitu. Kan ya ini mungkin kehendak Allah karena tandur saya Pak Wasis bisa soalnya ya kan. Nggih Mas Puji ini saya bersyukur Mas senang hari ini. Jadi artinya saya semakin banyak silaturahmi kan bagi saya itu banyak manfaat yang bisa saya peroleh Mas. Artinya di bidang tugas saya memperoleh benar-benar real fact ya kenyataan kita bisa silaturahmi, bisa ngobrol santai tanpa ada misalnya kita dibebani ini itu enggak, jadi artinya memang benar-benar kita bisa saling mendapatkan informasi. Kayak saya bersyukur sekali karena saya tahu persis, jadi ternyata itu luar biasa. Saya setuju dengan yang sampaikan. Yang nama seniman itu memang luhur ya, kayak gini. Dia tadi menyampaikan bahwa siapa datang sini mau kita layani itu kan kembali lagi karena seni itu maksudnya yang luhur benar Mas. Aku main ngobrol kalau seniman tradisional sama seperti mereka Jen. Apalagi seni tradisional ya Mas. Kan lu masih ahli ya Jen. Benar. Yo monggo Pak. Berikin gimana sesarangan sampai sinau sampai gitu itu. Padahal sih nanti kamu senior. Jadi saya mengambil carane sari dari pengendikan aku kadang siapapun yang menyampaikan kan bagi saya benar ingat. Termasuk saat ini saya mendapatkan satu kesan jenengan siapapun datang ke sini kita akan layani. Itu suatu kata-kata sederhana tapi bagi saya itu caranya maknanya lebih dalam Mas. Gini, termasuk saya loh Mas. Ini saya tepat terasa ke saya sama aja di kantor. Kadang kan gini, sini kantor itu kan terkesan formal ya Mas, formal terus sesuatu yang tidak. Padahal semestinya kan kayak kami di kebudayaan itu harusnya kan menjadi suatu rumah. Jadi gini, siapa senimannya sebenarnya datang lah mau hanya kami kan kadang gini Mas Puji, kami kadang terkendala gini sing jenengan nang kantor kan ya gue yang paling mau formal dan sudah ada paugeran sing kudu di ambat dari ketone kayak aku ya Mas ya. Jadi aslinya kita semua merindukan suasana bahwasanya kesenian, kecuali kalau bidang kerjaan lain sih beda ya Mas. Misalnya sing harapannya misalnya hubungannya
pelayanan sekolah sih, ini sekolah itu paten ya. Kalau kita kan di kesenian itu jamannya caranya ibarat unlimited ya, karena caranya ya unlimited dalam arti pengembangan seninya loh mas, iya kan, jadi seperti itu. Sebenarnya kalau saya ya lagi sinau ya, iya gimana mas? Ini lagi belajar konsep yang tadi aku tekankan bahwa aku siap jadi pelayan dalam apapun sebenarnya itu. Makanya pekerja seni misalnya di bidang musik, orang kesini mungkin cuma hanya ngobrol sampai 2:30 pagi kayak gitu. Sebenarnya kalau dipikir secara nilai matematik lah, nilai untung ruginya itu, aku kalau nggak punya dasar keikhlasan itu mungkin aku berat ya mas ya. Aku sering dikonyol-konyolin sama temanku. Iya, sering dikonyol-konyolin, ngapain sih gini-gini, ambur-amburin listrik, terus bedang rokok dan sebagainya. Terus aku memaparkan argumenku gini. Akhirnya dia maklum dan closing. Betul lah, salut ya. Ya paling enggak asem ya gitu loh. Ya orang awam berpikir nggak logis lah kamu ngapain gini-gini, sedangkan anak istrimu, ya aku pasti tak utamakan keluarga. Tapi di sisi lain aku bisa menakar keluarga itu sudah istilahnya hatinya sudah ayam belum, baru aku paling nggak beranjak ke melayani orang lain. Tapi di sini peran di sini kan di rumah, jadi aku di situ insya Allah ya udah bisa inilah ngatur. Betul, saya setuju. Jadi gini, saya sependapat dengan Janan gini. Saya juga ini kebetulan Mas Alman juga bergabung dengan kami masih relatif belum lama ya, tapi rasanya kayak wisnya kan gini, sering sekali saya ngobrol terkait masalah ringan sih mas, masalah seni saya, mas kisi jane kan kesenian itu tuh ya kondisinya gitu, karena saya simpel pak, kita nggak ada target caranya gimana mau tiba enggak, karena sama mas kayak kami di kantorku terimbas banget mas, loh kan bergerak ya mas, ini belakang sini refocusing anggaran atau bahasa kasarnya pemotongan anggaran itu luar biasa banget mas. Tahun kia saya itu nggak bisa yang namanya festival, nggak hilang semua festival, lomba, temu pelaku budaya, terus yang sifatnya apa ada ke rumah-rumah itu hilang mas. Nah, bagi saya yang cara menggarap maculin nang kono ya mas. Ada aku merasa masalah ini ya jadi gini. Kalau saya merasanya gini, jadi evidence sih memang gua hati ya, kepengen apa merambah ya mas, tapi kadang terkendala itu mas. Kalau kami di kantor nih mas, mungkin juga istilah 11-12 yang kalau sebenarnya ngadepi kehidupan, jadi kalau kami ngadepi berayat di kabupaten itu kan caranya seperti itu gitu. Dulu sebelum pandemi banyak ada beberapa orang gitu ya nanya ke aku gitu. Ya. Kenapa ini dalam konteks musiknya? Iya musiknya. Kenapa kok musisi atau grup band atau grup apa itu istilahnya hanya orang-orang itu dulu dapat keluhannya dari itu hampir rata-rata itu berpikir agak sedikit negatif ke pemerintah. Tapi di situ karena aku belajarnya itu kalau di istilahnya di rekaman itu di audio gitu, aku harus di tengah posisinya di tengah, di kanan ada speaker, di kiri ada speaker. Aku harus balance gimana supaya kanan kiri harmonis. Di situ kuncinya gimana caranya kamu melompati tembok tersebut atau membongkar tembok tersebut agar akses tersebut dilihat oleh pihak pemerintahan. Ini sebenarnya Mas Agung luar biasa ada di ini. Jadi kan ini adalah pintu. Pintu jadi kita kenal. Itu gitu. Itu sebagai bukti omonganku yang dulu. Bukan kita mencari relasi dulu, tapi asah dulu kemampuan kamu. Kemampuan unlimited, nggak ada batasnya.
kamu skillnya diasah, keseriusan kamu dan sebagainya. Kamu orientasi bermusiknya jangan ada beberapa musisi tak tanya, kamu bermusik sih untuk apa? Ya jawabannya udah tak ini sih sebenarnya aku ngasih pertanyaan Pak. Udah ada jawaban sebenarnya dari mereka udah kedetek. Hobi, cari uang. Iya, pokoknya banyak misinya lah ya. Standar ya. Iya. Tak jawab simpel. Mereka nanya, kalau Mas Uji gimana? Kalau aku mungkin bisa merangkul jawaban kalian semua. Ada orang pujo berapa gitu. Kalau aku bermusik itu atau di bidang musik itu sasaran tujuannya adalah Gusti Allah. Begitu dia. Iya. Kenapa aku bilang gitu? Contoh kamu kalau perform di panggung, kalau kamu orientasinya tujuannya sasarannya untuk kepentingan pribadi, gagah-gagahan, itu feedbacknya banyak banget, feedback negatifnya. Terus kamu kalau sasarannya hanya untuk audiens, belum tentu audien itu dalam 50% di panggung di penonton tersebut suka. Tapi kalau kamu sudah berpikir kamu berkarya itu untuk Gusti Allah, itu di situ sudah semuanya udah kerangkul. Gimana? Kamu nggak mungkin main-main kan bikin karya. Karena untuk siapa? Kamu berlatih nggak mungkin main-main. Ini bukan seni, bukan main-main kok. Gitu. Nah, kalau kamu sasarannya untuk yang paling atas, yang bikin kamu bisa begitu, kamu sama aja kamu berucap syukur ke mereka, ucapan alhamdulillah dan sebagainya. Timbal balik kamu gimana? Berarti kamu menyenangkan orang, menyenangkan pendengar, menyenangkan gini. Mekanismenya kamu harus belajarnya yang maksimal, totalitas. Karena untuk siapa? Itu berarti jawaban kalian kan sebenarnya udah kerangkum ini. Paling enggak aku ngasih ada masukan-masukan spiritual, Van Helling. Kadang kan kalau yang udah kadang merasa artis di panggung gini-gini, diterapkan di kehidupan kayak gitu. Nanti ya nanti kalau kamu kamu harus berpikir di atas langit ada langit. Iya benar ya. Nanti kamu kalau nggak punya pikiran kayak gitu, nanti kamu berbagai cara supaya tidak ada yang di atasnya kamu itu muncul. Kamu jegal dan sebagainya, nanti jelas. Nanti balasannya lebih sakit. Makanya kalau dalam konteks pandemi ini memang semua berefek. Proses ini semua terefek. Cuman karena kalau saya pribadi alhamdulillah karena prioritas di rekaman itu ada imbasnya. Cuman aku banyak ininya justru malah bersyukur adanya pandemi atau banyaknya adanya corona. Bukan karena aku profit, bukan karena itu. Berpikirnya dengan adanya kayak gini, otomatis banyak yang seniman yang nggak muncul, yang tadinya nggak ke expose secara off air, dia bikinlah video di YouTube kreatif, terus kayak gini ya. Itu kalau berpikirnya jangan negatif terus lah ke pandemian corona lah, ataupun PPKM ataupun apa. Ini justru dilatih kamu gimana caranya. Pasti ujian itu pasti ada jawaban, ada cara gimana ngatasi ujian tersebut. Gusti Allah jelas kasih ujian kan nggak mungkin selepas dari kemampuan kita. Gimana caranya musisi kayak gitu? Ya ya banyak kan contohnya yang viral dan sebagainya dengan ini mereka berkarya. Iya, di sana jalan ya Mas ya. Istilahnya lah Gusti Allah ya istilahnya nggak jalan sendirian. Iya. Itu kesempatan bagi kita melatih terus imajinasi kok. Ya gitu, aku selalu ngasih support kayak gitu. Juga aku terapkan sendiri. Makanya tenang, udah nggak khawatir karena ya nggak konyol juga, maksudnya tetap berpikir.
tetap ikhtiar, tetap apa, kita berusaha dan sebagainya. Cuman ya ambisi boleh lah, bermimpi boleh, tapi siap-siap aja, harus ingat di atas kali ada langit. Nanti suatu saat kamu udah gak kaget, orang Jawa kan gak bisa kagetan, siap-siap aja gurunan kan gitu tuh ya. Baik, betul sekali sore ini yang Budi ya, bisa silaturahmi ke seniman, pegiat seni, pokoknya luar biasa di Kabupaten Purbalingga. Ini luar biasa karena beliau juga sudah banyak pengalaman di bidang musik. Nah, silaturahmi kami, saya termasuk ingin tahu lah kondisi para seniman saat ini karena kondisi pandemi COVID-19 itu masih belum reda. Tapi kami berharap bisa suatu saat bisa akan membaik dan kita bisa mulai bergeliat lagi untuk berkreasi, bisa untuk mencurahkan kreativitas dan kesenian bisa maju lagi. Begitu ya Mas Puji ya. Luar biasa Mas Puji ya. Nggih, matur nggih. Sunat. Nah, nggih udah ya. Lestari. Siap. Selamat nggih. Bareng-bareng.